Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sederhana ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang perulangan atau looping di bahasa Java. Perulangan ini merupakan suatu fungsi ya, supaya kita memudahkan kita untuk melakukan hal yang sama sampai berulang kali. Contohnya gini, kita mau nampilin halo selamat datang sampai 5 kali. Nah kan nggak mungkin kita bikin dia kita printkan dia sampai 5 kali. Umumnya kita bakal ngeprintkan dia sampai 5 kali. Cuman cara seperti itu, andai kata yang mau kita printkan sampai mungkin 100 atau mungkin 500 atau bahkan 1000, maka itu tidak akan efektif. Dia akan memakan banyak sekali baris gitu, banyak kali baris codingan. Nah, dalam looping ini dia terbagi jadi 3. Ada looping menggunakan for, ada menggunakan while, do while gitu. Nah, di sini kita akan fokus menggunakan looping menggunakan for. Nah, di for ini strukturnya untuk ketiga looping itu sama. Dia terdapat inisiasi atau tahap awal dia, kemudian ada terminasi, dan kemudian iterasi. Setelah itu ada proses. Nah, langsung saja kita praktek. Di sini kita akan mencoba menampilkan hello dunia, halo selamat datang gitu ya. Halo selamat datang menggunakan bahasa Java dan looping menggunakan for. Yang pertama kita buat kelasnya dulu, public class looping, kemudian kurung tutup kurung. Kita simpan dulu ya supaya nampak kelihatan ya. Save as looping Java, looping.java, save. Nah seperti ini. Nah nanti di looping gini kan, setelah itu kita buat fungsi main methodnya, void main seperti itu ya, void main string. Yes. Oke. Nah di sini kita mulai loopingnya. Struktur dari for itu seperti ini, for. Nah yang pertama ini adalah inisiasi. Inisiasi ini tahap awal pemberian nilai. Kita mau dia dari mana mulai ngitungnya gitu. Di sini kita contoh i sama dengan 0, maka nanti loopingnya bakal mulai dari 0. Kemudian i ini terminasi, kemudian kita masuk terminasi. I itu kecil dari 10, maka nanti loopingnya bakal dari ini sama dengan mulai dari 0 sampai 10. Tapi tidak juga gitu. Kalau kita buat di sini namanya iterasinya min. Kalau iterasinya ini plus, i plus ini maksudnya i tambah 1, maka setiap kali dia perulangan nilai ini akan ditambah 1 sampai dengan 10. Andai kata kita bikin ini jadi min, maka kondisi selalu terpenuhi dan ini loopingnya tidak berhenti ya. Ya seperti itu. Karena i min i dikurang 1 nanti akan min 1 bakal tetap kecil dari 10. Makanya kondisi perulangannya kondisinya tetap terpenuhi. Ini terminasi, ini kondisinya tetap terpenuhi, maka dia bakal terus terulang. Di sini kita bikin i plus, kita bikin di sini. Setelah ini, kalau ini terpenuhi, perintahnya apa? Kita bakal nampilin ini. Kita mau dia nampilin ini hello selamat datang. Maka halo selamat datang ini bakal terprint 5 kali ke bawah karena kita pakai print ln seperti ya teman-teman. Kita coba jalanin, kita buka command prompt, kita arahin ke direktorinya, kemudian kita compile. Looping sip, oops, are only accepted if annotation. Oh salah, Java looping.java. Oke. Ups, salah lagi teman-teman. Looping.java seperti itu. Oke, looping Java line 1 error
expected public class. Nah, sini kita hapus public classnya teman-teman. Ini rupanya nggak apa ini ya, lupa. Seperti itu. Oke, sip. Kita compile lagi. Oke, sip, aman. Nah, kalau kita jalanin, dia bakal nampilin halo selamat datang itu sampai 10 kali ya, seperti ini ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, bener ya teman-teman. Kenapa dia 10? Karena ini terminasinya kecil dari 10, maka dia mulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Andai kata kita bikin dia jadi sama dengan 10, kecil sama dengan 10, maka dia yang di print bakal 11 karena dia mulainya dari 0, nolnya tetap dihitung ya teman-teman, karena nolnya terpenuhi kecil dari 10 gitu. Nah, ini dari looping ini kita bisa buat sebuah pola gitu ya. Biar agak keren sedikit. Ini digital imaging gitu mungkin ya. Nah, di sini kita bisa buat pola. Kita pakai inputan dari user ya. Kita tambahin import java.util.scanner seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa scanner and new scanner terima new scanner system.in seperti itu. Kemudian seperti ini. Kemudian kita deklarasiin integer n seperti itu. Oke. Oh, salah. Integer n sama dengan terima dot next int seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita di sini kasih perintah, kita kasih tahu nih si user dia mau ngapain. System out print masukkan pola. Nah, seperti ini. Nah, iya. Nah, ini kita bisa rubah ini integer i sama dengan 0, i nya itu kecil dari n. Karena kenapa dari n? Karena kita mau batasnya itu dia dari user gitu, inputan batas dari maksimal loopingnya ini dari user gitu. Nah, di sini kita bakal buat pola segitiga dari bintang-bintang gitu ya. Cuman di sini pakai nested loop. Nah, kita sekalian belajar juga apa itu nested loop. Jadi nested loop itu adalah perulangan bersarang. Jadi dia perulangan di dalam perulangan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, sebentar ya teman-teman. Integer j sama dengan 0, j kecil dari i, kemudian j plus plus. Nah, kalau seperti ini, sebentar, sistem output print, kemudian kita pilih bintang, jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini yang terjadi adalah dia bakal ngulang dari sini dulu. For integer i sama dengan 0, i kecil dari n, i plus plus. Nah, kalau ini terpenuhi, i-nya, andai kata n ini 5 gitu kan, i-nya kan 0, berarti i kecil dari 5 terpenuhi, dia bakal kemari looping, yang looping di dalam ini. Integer j sama dengan 0, j kecil dari i-nya 0, j kecil dari i tidak terpenuhi, maka ini tidak dieksekusi, dia balik kemari. Nah, ini terasinya i plus plus, maka nilai i sekarang berubah jadi 1. Nah, kemudian dia bakal jalan lagi, i sama dengan 1, i kecil dari 5 tadi kita bikinnya. Nah, terpenuhi. Terus dia jalan kemari, integer j sama dengan 0, ini j nya tetap jadi 0 lagi. Kemudian j kecil dari i, 0 kecil dari i terpenuhi, maka ini dieksekusi. Kemudian j plus plus, sekarang nilai j jadi 1. Nah, 1, j nya ini 1, j kecil dari i nya tadi kan masih 1. Nah, 1 kecil dari 1 tidak terpenuhi, maka dia naik ke atas lagi, iterasi. Sekarang i nya jadi 2, karena tadi 1 ditambah 1 jadi 2, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita system out supaya dia enter, kita tambahin di sini system out system out println print line gitu ya.
mana sih, print line, kemudian seperti ini, gini aja, gini seperti ini. Oke, sip, kita simpan, kita loop compile ya. Ups, error, titik koma sini. Oke, sini jangan lupa titik koma ya teman-teman. Oh, error lagi, sistem output sistem. Oke, hurufnya kurang S nya, simpen, kita compile lagi. Oke, sip, kita jalanin looping. Nah, dia bakal minta panjang pola, kemudian kita masukin 5 gitu. Nah, ini yang terjadi, 1 2 3 4 5. Kenapa cuman 4 yang di print? Karena kita di sini bikinnya kecil dari, kalau kita bikin kecil sama dengan, maka yang di printnya bakal 5 gitu ya, gitu ya. Siap. Oke, kemudian dari looping ini kita mau terapin ke sini, ke yang kemarin program login. Nah, kita di sini mau bikin, di sini ada menu tambah data nih. Nah, menu tambah data itu kita menggunakan array dan looping juga, supaya codingan kita itu simple gitu, nggak perlu banyak-banyak gitu. Nah, di sini kita bakal nambahin dia menu tambah data namanya. Di sini jadi 3. Terus kita copy aja ya. Kita copy. Astagfirullah. Kita copy, kemudian di sini kita pilih, kita copy, kemudian di sini jadi menu keempat. Di sini menu tambah data. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita tambah juga else if. Ini kita tambah lagi seperti ini. Kemudian kita enter, kita paste. Ini 3. Di sini seharusnya dibikin else aja udah cukup ya teman-teman, nggak perlu pakai else if lagi. Seperti ini. Di sini kita pilih dia perginya ke tambah data. Kemudian kita buat method baru di bawah sini, itu adalah tambah data. Static void tambah data. Seperti ini. Kurung, tutup kurung lagi. Nah, di sini kita bakal nyiapin 3 buah variabel gitu ya. Kita siapin scannernya dulu deh. Scanner terima sama dengan new system scanner system.in. Seperti itu. Oke, sip. Nah, kita bakal bikin tampilan seperti ini dulu. Di awal menunya kita mau bikin tampilan seperti ini. Kita copy aja. Kemudian kita bakal minta berapa banyak data sih yang mau diinputkan gitu, mau ditambahin gitu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Masukkan banyaknya data yang ingin diinputkan. Oke, seperti itu. Iya, kita masukkan ini n gitu ya, n sama dengan terima, next in, kemudian titik koma. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita minta inputan dari user nih, berapa banyak sih data yang mau diterima. Nah, ini data ini nanti kita bakal bikin jadi looping gitu. Jadi loopingnya bakal terjadi seberapa banyak data yang mau diminta sama mau diinputkan sama si user tadi. Kita pakai namanya looping integer i, kemudian integer i sama dengan 0, kemudian i kecil dari n, dari inputan user i plus. Ini kita minta dia masukkan si user ini
masukin datanya sistem out.print ini, masukkan nama dulu ya, nama barang, kemudian kita gini, kita panggil dia barang. Kita deklarasiin dulu si ini ya, si arraynya dulu, string barang seperti ini, sama dengan new string. Nah, ini bakal sebanyak inputan dari user, arraynya integer harga, kita mau dia ada harga juga, itu new integer n seperti ini. Kemudian satu lagi jumlah seperti ini, sama dengan new integer n seperti ini. Oke, sip. Baru ini kita plus barang ke yang i. Nanti kalau i nya 0, dia bakal bikin barang ke 0 gini, karena i nya mulai dari 0. Nah, ngakalinnya kita bikin jadi i plus 1 gitu, supaya dia nanti di sini tampilinnya barang ke 1 gitu, nggak barang ke 0. Ini kenapa nggak kita bikin 1? Karena array itu dia mulainya dari 0 gitu teman-teman, jadi nggak bisa kita bikin di situ jadi 1 gitu mulainya ya. Kemudian di sini kita bikin, masukkan nama barang ke 1, kita bikin di sini titik komanya gitu, seperti ini ya, supaya rapi. Oke, kemudian di sini kita minta lagi barang 1, barang ke i itu sama dengan si terima bentar ya teman-teman ya, barang terima next dot line. Nah, seperti ini. Oh, ini karena dia ada tipe data, kita harus pakai 2 juga scannernya, karena berdasarkan pengalaman kita kemarin, dia kalau beda tipe data dia nggak mau dipakai di tipe data yang lain gitu. Jadi kita hapus system.in gitu ya, gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Next line, ini kita kopas aja sampai 3 kali seperti ini. Oke, lagi. Oke, nah ini jadinya next line, kita ini pilih jadi next in gitu ya. Ini jadi harga seperti ini teman-teman. Seperti ini harusnya jalan ya. Oke, ini kita ganti jadi harga. Kemudian yang di bawah kita ganti jadi jumlah. Seperti ini ya teman-teman. Ini jumlah. Kemudian di sini kita bikin jadi integer. Seperti ini teman-teman. Oke. Sesudah ini sebentar ya. Sebentar dulu. Nanti tuh. Oke. Ini salah. Seperti ini harusnya kita tampilin si i nya aja. Kita kurungin dia seperti ini. Seperti ini. Oke, ini kopas aja bisa seperti ini. Kita copy aja deh.
copy, Ctrl V. Oke, selesai. Kemudian kita mau panggil dia nih ya, kita panggil. Oke, ini kita bikin di sini ada ini ada ini seperti ini. Oke, penginputan barang ke plus i plus nih telah selesai gitu. Terus kita tambahin ini di bawahnya biar agak rapi sedikit seperti ini. Oke, selesai. Ini kurangin ini. Oke, sip. Nah, di bawah ini kita mau panggil lagi dia nih, kita panggil lagi dia. Kita kasih enter sedikit lah ya. System.out.println. Ini kita supaya bikin enter, kemudian kita buat system.out, kita panggil dia nih, si apa aja sih yang dimasukin gitu, print line gini, barang yang dimasukkan inputkan adalah sebagai berikut, seperti itu. Kemudian di sini kita panggil ya system.out.println barang, nama barang ke i, kemudian tambah, di sini kita tambahin spasi gitu ya, ke i spasi. Di sini kita panggil lagi si barang ke i, barang ke i, dan plus harga barang ke sini, kita panggil lagi si i, kemudian kurung, kita kasih spasi, kita tambah, kemudian jumlah barang ke i, seperti ini. Oke teman-teman, sip. Oh iya, lupa, ini kalau gini kita buat looping lagi ya teman-teman. Nah, kita buat looping lagi. Loopingnya tuh pakai ini, sama kayak yang di atas sih, sama dengan 0, kemudian i kecil dari n, kemudian i plus plus. Ini kita letakin di sini. Oh, ini harusnya di sini juga, ini di atasnya. Kenapa nggak kita letak di dalam? Nanti dia bakal looping banyak-banyak, bakal kena print banyak-banyak, berulang kali dia bakal kena print gitu ya. Ini terus kita totalin ya, kita kejar total sama dengan, kita bikin di sini aja. Kejar total itu kita bikin nilainya 0, kemudian kita bikin di sini total sama dengan total plus harga ke i ditambah dikali jumlah ke i gitu juga ya teman-teman. Oke, sip. Jadi kita panggil lagi di sini si total nih, system out.print total harga adalah RP, kita panggil si total seperti ini. Oke, selesai. Nah, kita tinggal compile aja nih, compile cd Alpro CD 2021. Oke, kita lihat login Java kemarin kan namanya login.
login Java. Oke, sip, kita enter. Ya, ada error. Oh, ini lupa ya teman-teman, ini harusnya ditambah dulu, tambahnya malah kena kurung seperti ini, seperti itu ya harusnya ya. Ada yang error lagi, ups, kok banyak yang error. Unclosed required, unclosed in total sama dengan 0. Ini kita kasih ini, kemudian static void tambah data. Ini ada apa di situ? Ya, sudah, harusnya sudah sih. Oke, jalan. Kita cek ini si menu apanya nih tadi ya. Nah, ini kita masukkan nama pengguna, terus sandinya berhasil. Kita masuk ke menu tambah data. Nah, di sini kita cobain satu aja sih. Kok langsung ke situ ya teman-teman. Coba kita cek barang ke i terima do next in new and string. Kemudian harusnya oh ini kan kita tadi nggak boleh sama itu ya. Oke, pakai scannernya input, kemudian ini kita pakai dia input juga. Oke, selesai. Kita compile lagi. Kita tes, masukin sandi. Oke, kita pergi menu tambah data, kita satu aja. Kok masih gitu? Atau belum kena simpan tadi? Coba tes lagi deh. Ini username, masukin sandi. Ups, oke, pergi menu tambah data. Oke, satu. Loh, error nih. Kita coba tutup, kita buka lagi. Oke, Java C login.java. Oke, Java login. Oke, astagfirullah, salah. Seperti ini 20 1303. Oke, satu. Kok masih gini? Ini masih error di sini. Ini input juga karena dia integer. Seperti itu. Oke. Coba lagi. Coba terus. Tiga. Satu. Oke ya. Itu dia berhasil ya teman-teman. Ayam. Harganya 15.000, jumlahnya 2 kilo. Nah, ini dia ditampilkan nama barang di input adalah nama barang ayam ke 0. Nah, ini masih salah nih. Ini harusnya barang ke, ini tambah 1. Gini teman-teman. Gini barang ke 0. Ini kita kasih dia spasi 2 kali ya. Ini oke, harusnya jalan.
Aduh. Oke, sip. 2 ayam, tadi ayam terus 15.000. 2, kemudian ayam ketiga, kemudian yang ini ikan, kemudian harganya 12.000, beli sekilo, mahal. Nah ini dia ditampilin barang harga ke 0. Oh ini pun belum ditambahin 1, banyak yang error ya guys. Barang ke 1, oh ini lupa juga nih, harusnya kita panggil harga indeks ke I. Gini ya teman-teman, tambah jumlah indeks ke I gitu. Ininya harusnya print line seperti ini. Oke, selesai, harusnya udah selesai seperti ini. Oke, mana sih? Oke, tambah data, kemudian 2 ayam, harganya 32.000, 1 kilo. Ikan, harganya 15.000 sekilo. Nah ini dia ya, jumlah barang ke 01. Aduh, here. Seperti ini. Terus tadi ada yang error lagi sepertinya sih. Oke, barang ke ini plus 1. Seperti ini ya. Oke, selesai. Kita compile, kita login lagi. Ini oke, salah. Oke, banyaknya data yang diinputkan 2 ayam 15.000, 2. Oke ya, barang ke 1 telah selesai. Ikan 12.000 lu. Nah ini dia, ini ya total harganya segini, langsung ditampilin ya. Sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Perlu diingat kalau ini nggak bisa disimpan di database karena kita pakainya, kita cuman nyimpen di memori, kita pakai array. Nah lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.